Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ceko Mat Unes. Kali ini saya akan membahas tentang seleksi kemampuan bidang SKB CPNS PGSD, pendidikan guru SD. Yuk, kita simak baik-baik pembahasan soalnya. Kali ini saya akan membahas tentang pedagogiknya, ya, pedagogik. Soal-soal pedagogiknya, ya, pedagogik. Nanti saya akan membahas tentang pedagogik berapa soal ya. Yuk kita bahas soal yang pertama. Prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar IPS meliputi langkah-langkah penilaian secara terpadu yang mencakup berikut ini, kecuali A. Kognitif, B. Afektif, C. Psikomotorik atau psikomotor siswa, D. Efektif, E. Kemampuan rasional. Prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar IPS meliputi langkah-langkah penilaian secara terpadu yang mencakup poin pertama yaitu kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotor siswa. Terus, nah ini nih, yang efektif ini bukan ya, ini bukan. Tapi kalau kemampuan rasional, yang ini, kemampuan rasional itu termasuk dalam aspek kognitif. Yang ini nih, kemampuan rasional itu ikutnya adalah yang kognitif. Berarti jawabannya adalah yang D, kecuali ya. Kecuali yang D. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2, untuk mengukur hasil belajar siswa, alat ukurnya harus menemukan karakteristik sebagai alat ukur. Tes tersebut dapat memberikan hasil yang tepat walaupun dites berkali-kali. Disebut A. Validitas, B. Reliabilitas, C. Usabilitas, D. Kapabilitas, E. Intensitas. Oke, kita bahas yang validitas dulu nih. Validitas itu ketepatan hasil. Kalau reliabilitas itu konsisten hasil. Nah, di sini tes tersebut dapat memberikan hasil yang tepat. Ya. Hasil yang tepat. Kalau hasil yang tepat berarti yang mana? Yang ini ya, ketepatan hasil atau hasil yang tepat. Jawabannya apa? Jawabannya yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, kita bahas soal pedagogik selanjutnya. Dalam mengevaluasi pembelajaran IPA, perlu adanya upaya penggabungan asesmen. Asesmen sistem penilaian yang merujuk pada penilaian menyeluruh meliputi beberapa aspek yang dimiliki siswa, yaitu A. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap, B. Keterampilan, fisik, dan sikap, C. Pengetahuan, pengenalan, dan fisik, D. Sikap, keterampilan, dan penampilan, E. Aplikasi, kemandirian, dan pemahaman. Oke, kita bahas ya. Asesmen adalah suatu kegiatan yang mengevaluasi pendidikan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai siswa untuk menentukan strategi pengajaran yang tepat dan merujuk dalam penilaian menyeluruh
meliputi beberapa aspek yang dimiliki siswa. 1. Pertama, itu pengetahuan. Yang kedua itu keterampilan. Ketiga itu sikap. Yang keempat itu kemandirian. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke ya, yang A. Soal berikutnya, penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Artinya, ya, A. Setiap guru melaksanakan proses pembelajaran dan diperbolehkan melaksanakan penilaian. B. Setiap guru melaksanakan proses pembelajaran dan wajib melakukan penilaian. Yang C. Setiap guru wajib melaksanakan proses pembelajaran. Yang D. Penilaian harusnya tergantung pada kemampuan siswa. Yang E. Penilaian harus dilakukan pada mata pelajaran utama saja. Ya, guru itu wajib atau harus melakukan proses pembelajaran. Ya. Yang satu, harus wajib melakukan proses pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, guru itu wajib melakukan penilaian. Setelah siswa itu sudah mengalami proses pembelajaran, guru juga harus melakukan penilaian terhadap siswa. Oke, yang A, guru melaksanakan proses pembelajaran, oke. Dan diperbolehkan. Kalau diperbolehkan itu kan berarti tidak melaksanakan penilaian, nggak apa-apa kan? Ya, di sini kan diperbolehkan, berarti tidak ya, wajib, hukumnya wajib. Yang B, setiap guru melaksanakan proses pembelajaran dan wajib melakukan penilaian. Oke, ini ya, ini. Yang C, setiap guru wajib melaksanakan proses pembelajaran. Kalau ini hanya melakukan proses pembelajaran, penilaiannya tidak ada. Yang ini, penilaian hendaknya tergantung pada kemampuan siswa. Ini juga tidak semua harus dilakukan penilaian. Yang E, penilaian harus dilakukan pada mata pelajaran tertentu saja. Tidak, semuanya harus melakukan proses pembelajaran dan wajib melakukan penilaian. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut soal berikutnya. Kesepakatan bersama untuk penanaman sesuatu merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah disebut sebagai A. Perjanjian, B. Konsep, C. Penanaman, D. Penganalogian, E. Pemahaman. Konsep bersama untuk penanaman sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir, kegiatan berpikir dan memecahkan masalah, memecahkan masalah. Ini disebut sebagai konsep ya. Jadi jawabannya yang B. Kegiatan berpikir dan memecahkan masalah disebut konsep. Jawabannya adalah yang B.